Informasi penting dari Taspen bagi pensiunan, 11 hari lagi menjelang pencairan gaji pensiun dan gaji ke-13 di tahun 2025, ada beberapa hal yang patut dilakukan sebelum pencairan gaji bagi para pensiunan, serta informasi dari Taspen terkait dengan reformasi pensiun dan JHT 2025. Bagaimana sistem terbarunya di 2025 serta skema pensiun fully funded itu? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada hari ini di Rabu 21 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan 11 hari lagi menjelang pencairan gaji bulan Juni dan gaji ke-13. Ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu lakukan sebelum pencairan gaji itu. Berikut informasi selengkapnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa para pensiunan pegawai negeri sipil dari golongan 1 hingga 4 perlu bersiap menyambut penerimaan gaji dan tunjangan. Transferan gaji ini akan dilakukan oleh PT Taspen pada Juni 2025 mendatang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Seluruh pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 diwajibkan melakukan autentikasi lebih dahulu. Proses ini harus dilakukan di aplikasi baru Andal by Taspen sebelum pembayaran gaji diterima. Pemerintah telah menetapkan besaran gaji pokok dan tunjangan pensiunan PNS. Penyesuaian ini merujuk pada PP nomor 8 tahun 2024 dan mulai berlaku efektif pada Juni 2025. Adapun besaran gaji pensiunan saat ini, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4, memiliki gaji pokok terendah di angka 1.748.100, sedangkan tertinggi untuk golongan 1A sekarang gaji pokoknya mencapai 2 juta. Untuk golongan 1 sekarang tertinggi mencapai 2.256.700, golongan 2 tertinggi mencapai 3.208.800, golongan 3 tertinggi mencapai 4.029.600, dan golongan 4 tertinggi mencapai Rp4.957.100. Agar gaji dan tunjangan dapat diterima tanpa kendala, pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 harus melakukan autentikasi yang tinggal 11 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang terkendala melakukan autentikasi, sebagai contoh tidak bisa verifikasi wajah, ternyata ada beberapa penyebab bagi Bapak Ibu yang verifikasi wajahnya ini terkendala. Kita bahas juga terkait dengan beberapa penyebabnya sehingga Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Yang pertama adalah penyebab verifikasi wajah pada saat autentikasi gagal, kesalahan input data identitas. Jadi kalau Bapak Ibu salah menginputkan data identitas seperti nomor NIP, notas, atau KPE, itu nanti sistem tidak bisa membaca verifikasi wajah Bapak Ibu karena datanya beda. Kemudian yang kedua, belum melakukan enrollment. Jadi pastikan Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan enrollment sebelum melakukan autentikasi atau verifikasi wajah. Kemudian yang ketiga, pastikan koneksi internet tidak stabil. Koneksi internet stabil. Karena apabila koneksi internet tidak stabil, maka ini juga menjadi penyebab gagalnya Bapak Ibu melakukan verifikasi wajah. Kemudian kualitas foto selfie buruk. Nah, ini juga penyebab gagalnya verifikasi wajah. Jadi pastikan posisi wajah berada pada lingkaran dan kamera tidak buram. Dan kelima, pencahayaan ruangan kurang memadai. Nah, ini juga faktor pencahayaan juga harus diperhatikan biar wajah ini jelas terekam saat melakukan autentikasi. Nah, terkait dengan pencairan gaji ke-13, bagi Bapak Ibu, beberapa kabupaten sekarang ini telah menyiapkan dana atau telah mengalokasikan anggaran untuk pencairan gaji ke-13. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang telah mengalokasikan anggaran senilai 24,3 miliar guna merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi 5.330 aparatur sipil negara di daerah setempat. Ia menyebut pembayaran gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Hal ini juga menjadi tanda-tanda bahwa pencairan gaji ke-13 akan segera dilakukan
Oleh karena itu, Bapak Ibu siap-siap untuk mendapatkan gaji ke-13 nantinya yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya. Nah, sebagai informasi ada juga himbauan dari PT Taspen mengimbau seluruh pensiunan PNS untuk memastikan data diri dan nomor rekening bank yang terdaftar di Taspen dalam kondisi aktif dan valid. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pencairan gaji ke-13 berjalan lancar dan tepat waktu. Nah, jadi pastikan nomor rekening Bapak Ibu tuh dan memastikan data diri dan nomor rekening aktif ya, dalam kondisi aktif. Nomor rekening aktif. Para pensiunan diharapkan untuk segera melakukan pengecekan data diri melalui kanal-kanal informasi yang disediakan oleh Taspen, seperti aplikasi Andal atau situs resmi Taspen atau kantor cabang Taspen terdekat. Nah, itu informasi atau himbauan dari Taspen untuk pensiunan menjelang pencairan gaji ke-13. Kemudian, informasi dari Taspen juga terkait dengan reformasi pensiun dan JHT 2025. Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia bersama PT Taspen terus menyusun langkah-langkah strategis dalam sistem pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN yang mencakup pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus menyetarakan hak-hak pensiun antara PNS dan P3K. PT Taspen sebagai penyelenggara program utama jaminan sosial ASN baru-baru ini merilis informasi penting terkait dengan perkembangan pesangon, JHT, dan skema baru gaji pensiun. Dilansir dari beberapa sumber, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa JHT ASN adalah tabungan wajib yang disetor oleh ASN selama masa aktif kerja dan akan dicairkan saat pensiun atau pemutusan hubungan kerja. Program ini dirancang agar ASN memiliki dana cadangan sebagai pelindung sosial ekonomi di masa tua. Iuran JHT bersifat wajib, disetor dari gaji bulanan termasuk P3K dengan kontribusi dari pegawai dan pemberi kerja atau pemerintah. Besaran iuran 3% dari gaji pokok ditanggung ASN dan 3% ditanggung pemerintah dengan potensi peningkatan bertahap. Manfaat JHT dapat dicairkan saat pensiun, wafat, cacat total atau tidak bekerja minimal 5 tahun. Perlakuan setara untuk P3K dan PNS. Mulai tahun 2025, P3K juga diwajibkan ikut JHT dan memperoleh hak yang sama seperti PNS. Terkait dengan reformasi gaji pensiun ASN dirancang untuk menciptakan sistem pensiun yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa poin pentingnya adalah terkait dengan skema baru, pensiun berdasarkan iuran atau sistem fully funded. Berbeda dari sistem lama, sistem kini pensiunan akan menerima manfaat berdasarkan jumlah iuran yang dikumpulkan selama masa kerja atau fully funded. Sistem ini mendorong ASN untuk produktif dan disiplin menyetor iuran. Kedua, kesetaraan PNS dan P3K dalam gaji pensiun. Mulai 2025, P3K akan mendapatkan hak pensiun dan JHT secara legal dan struktural. Dan kapan mulai direalisasikan terkait dengan skema fully funded ini, kita masih menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait dengan aturan turunan untuk reformasi pensiun menjadi fully funded yang terus kita pantau berdasarkan perkembangannya. Pantau terus channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terkait dengan pensiunan.